Balik lagi bersama gue Mike, dan kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul The Babysitter yang dirilis pada tahun 2007. Film ini tuh menceritakan seorang gadis SMA yang cantik banget. Ia bekerja sampingan sebagai pengasuh anak sekaligus ngasuh bapaknya, guys. Uhuy, gimana kisah keseruan gadis ini? Sebelum kalian masuk, jangan lupa dipencet tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Gue Mike, langsung aja ke videonya. Let's go. Film ini dibuka dengan gadis SMA cantik yang bernama Shirley. Ia adalah anak baik-baik nih, rajin belajar dan juga ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Di samping itu, karena dia tak ingin menyusahkan kedua orang tuanya dan tidak ingin merepotkan orang tuanya untuk memberi jajan selepas pulang sekolah ataupun hari libur, Shirley mengambil kerjaan sampingan. Ia menjadi pengasuh anak karena hanya sesekali saja ia bekerja. Maka anak yang diasuh pastinya berbeda-beda pula. Dan sore itu sepulang sekolah dirinya mendapatkan pekerjaan dari keluarga Michael. Dia dijemput oleh Michael di rumahnya dan membawanya ke tempat tinggal si Michael. Jasa Shirley dibutuhkan karena malam ini Michael bersama istrinya akan pergi. Sebab ada acara dinner bersama keluarga Palakorega. Pasangan suami istri itu pun pergi. Shirley bekerja dengan sangat rapi dan tidak hanya menjaga anak, ia juga merapikan bagian-bagian rumah yang menurutnya berantakan. Dan di tengah pekerjaannya itu, ia selalu menyempatkan untuk belajar juga. Wah, keren banget sih ini. Kalau gue mana bisa ya kan? Apalagi dia juga pastinya selalu mengerjakan PR. Walaupun pekerjaan ini harusnya mengganggu waktu Shirley untuk belajar, namun ia tak ingin melupakan masa depannya. Di lain tempat, terlihat si Michael dan istrinya baru saja selesai acara makan malam. Saat ingin naik mobil, pandangan Michael teralihkan dengan banyaknya gerbong kereta tua yang sudah tak terpakai. Lelaki itu pun menunjukkan sikap antusias dan penasaran dengan gerbong-gerbong tersebut. Ia mengajak Gail istrinya berkeliling di sana. Sayangnya Gail menolak keinginan suaminya tersebut. Sambil tersenyum, ia mengatakan kita harus segera pulang karena si kecil udah menunggu di rumah. Nah, singkat cerita nih, mereka sudah sampai di rumahnya. Meski waktu menunjukkan sudah malam, itu bukan alasan bagi si Shirley untuk santai-santai. Ia terlihat masih bersih-bersih dan seisi rumah itu kelihatan rapi banget nih. Dan Pak Michael pun meminta Shirley untuk menyudahi hal itu, karena ini waktunya si Shirley untuk pulang. Di tengah perjalanan, ia mengetahui Shirley belum makan. Ia mampir ke restoran dan menraktirnya untuk makan. Michael pun lanjut mengantar Shirley pulang dan ternyata melihat lokasi gerbong tersebut, ia membelokkan mobilnya dan berhenti di sana, mengajak gadis itu berkeliling melihat-lihatnya. Dan tampaknya hal ini merupakan hal yang tidak pantas nih dilakukan oleh pria yang sudah beristri. Namun beberapa saat kemudian, mereka hampir saja tertangkap petugas yang sedang menjaga di lokasi itu. Ia pun langsung kabur ke dalam gerbong yang mana menurutnya itu adalah tempat paling aman. Dan di tempat itu, Michael terpancing dengan melihat gadis lugu tersebut yang ada di hadapannya. Dan mereka pun melakukan adegan pentas budaya. Setelah itu mereka pun kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Saat sampai, Michael terlihat senyum-senyum nih, sementara si Shirley masih malu-malu. Uang jasa diberikan oleh si Michael sekaligus bonus yang cukup banyak. Seperti salah tingkah, sang gadis pun mengambil uangnya lalu turun dari mobil itu. Malam itu merupakan peristiwa bersejarah antara majikan dan babysitter itu, yang membuat mereka berdua terus kepikiran nih. Dan beberapa hari setelahnya, terlihat Shirley bersama kawan-kawannya sedang ngumpul di sebuah restoran. Secara kebetulan si Michael ini juga berada di restoran itu. Dan ia melihat para si Shirley yang begitu cantik dengan senyuman manis. Dan saat itu Gail yang juga tahu keberadaan Shirley di sana menghampirinya, lalu menawarkan kembali pekerjaan mengasuh anak di rumahnya. Tak ada alasan nih bagi si Shirley untuk menolak, karena pasti si Michael akan main lagi bersamanya. Singkat cerita, setelah bekerja Michael mengantar kembali pulang si Shirley. Hal yang berbeda terjadi di malam itu. Keduanya main gila nih dan lebih jauh lagi.
Di tempat sepi yang tidak ada orang, Michael akhirnya mencicipi kembali apem milik si Cheryl. Yang nyatanya gadis polos itu lihai memanjakan si Johnny milik si Michael. Dan lagi-lagi uang yang banyak diterima kembali pada Cheryl. Ia sangat senang melakukan hal itu tanpa memikirkan dampak ke depannya. Yang terpenting baginya ia bisa jajan. Saat di sekolah, si Cheryl menceritakan pada si Melissa sahabatnya tentang pengasuh anak sekaligus majikan. Ia berkata sudah 2 kali si Cheryl mengasuh Michael dan uang yang diterima juga sangat banyak. Bersamaan di tempat lain, Michael menceritakan seorang pengasuh anak yang juga bisa mengasuh bapaknya kepada temannya yang bernama si Jerry. Mengetahui bahwa pengasuh itu adalah gadis muda, Jerry merasa butuh pengasuh tersebut dan meminta Michael mencari pengasuh dengan spek seumuran si Cheryl yang mau menjadi pengasuh anaknya. Di malam itu, Michael menelpon si Cheryl dan bertanya apakah ia punya teman seumuran yang mau bekerja menjadi pengasuh anak. Dan jika ada, ia akan disuruh bekerja di rumah teman si Michael. Cheryl langsung teringat Melissa dan merekomendasikan gadis itu dengan bayaran jasa yang sangat banyak. Melissa tanpa basa-basi langsung menjadi pengasuh anak di rumah si Jerry. Setelah mengasuh anaknya, kini giliran bapaknya nih. Itu dilakukan sama persis sesuai dengan arahan dari si Cheryl. Dan setelah bekerja, Melissa akhirnya bertemu dengan si Cheryl di kafe. Melissa pun curhat tentang apa yang terjadi pada malam itu. Karena ini bisnis, si Cheryl meminta komisi 20% dari pendapatan si Melissa. Dan gadis itu pun langsung memberikan begitu saja. Dan seiring berjalannya waktu, Cheryl pun menjadi bos di sini. Dan setiap gadis yang mendapatkan pekerjaan darinya wajib membayar komisi 20%. Waktu yang terus berjalan, akhirnya bisnis ini terlihat semakin menggiurkan. Hingga sampai di mana ia merasa kewalahan dengan pesanan yang terus masuk. Mereka pun mencari teman lainnya untuk bekerja. Dia adalah si Brenda, yang tak kalah cantik dengan si Cheryl dan Melissa. Brenda pun langsung mau menjadi pengasuh anak beserta bapaknya. Ia pun langsung bekerja pada malam itu dan setelahnya dilanjut mengasuh si bapaknya. Ya namanya juga bisnis ya kan. Hal seperti itu pun tentu banyak bapak-bapak yang menginginkannya. Bahkan karena terlalu banyak, Cheryl juga jadi pengasuh anak di rumah teman si Michael. Michael yang mengetahui hal itu pun dari temannya, ia seperti tidak suka kalau si Cheryl juga ditaklukkan oleh pria lain. Singkat cerita, Brenda yang sekarang terlihat sangat glamor penampilannya, ia ingin membagikan kebahagiaannya kepada sang adik yang bernama si Nadine dengan menawarkan pekerjaan sebagai pengasuh anak yang menceritakan tentang pengasuh anak dan bapaknya pada si Nadine, sekaligus mendapatkan bayaran yang mana setelah itu ia wajib memberi komisi 20% kepada si Cheryl karena ia adalah bosnya. Adiknya pun mau Brenda mengalihkan pesanan dari seorang bapak dan memberikan pada si Nadine. Dan keesokan harinya, ketika di sekolah, Cheryl meminta komisi kepada si Brenda. Brenda memberitahu bahwa pesanannya itu telah dialihkan kepada sang adik, yaitu si Nadine. Yang mana si Nadine pun langsung memberikan komisi 20% itu. Jasa penyedia pengasuh anak ini sekarang resmi beranggotakan 4 orang. Tetapi ada satu hal yang Cheryl tidak sadari, yaitu Nadine ternyata pengkhianat. Karena tak mau membayar komisi, Nadine bekerja sendirian hingga bahkan merekrut teman-temannya untuk bergabung. Semua itu dilakukan tanpa melewati Cheryl, yang otomatis bisnis dan pemasukan si Cheryl sangat terdampak karena para bapak-bapak di luar sana tak ada satupun yang memesan melalui si Cheryl, karena mereka pasti sudah memesan melalui si Nadine. Karena kejadian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, Cheryl pun langsung mengadakan rapat darurat yang dihadiri semua anggota termasuk si Nadine. Di depan mereka semua yang menceritakan pelanggaran yang dilakukan Nadine, dan itu termasuk sebuah kesalahan besar. Namun jika Nadine masih nekat melakukannya, maka Nadine harus keluar dari keanggotaan ini. Semenjak itu, orderan si Cheryl pun kembali masuk, dan hari itu Brenda kedapatan untuk mengasuh seorang bapak. Namun bapak itu sangat kasar saat bermain, yang membuat Brenda menjadi gelisah. Dan ia tiba-tiba saja kepikiran kalau semua ini adalah dosa besar. Karena tekanan batin dan kesalahan moral, Brenda pun memutuskan untuk berhenti dari semua ini dan memberitahunya kepada si Cheryl. Melissa pun cemas mengetahui itu, dan bisa saja si Brenda menyebarkan tentang pekerjaan kotor ini di luar sana. Benar saja nih, beberapa hari setelah itu pesanan yang masuk terus menurun. Anggota-anggota baru yang bergabung mulai membelot dengan bekerja sendirian tanpa melewati si Cheryl. Begitu pula dengan si Nadine yang membelot, dan mungkin karena dihasut oleh kakaknya,
Malam harinya si Michael kembali datang untuk memesan si Cheryl. Ketika saat mengasuh bapaknya, tiba-tiba diajaklah Cheryl ke dalam gerbong. Michael mengobrol serius dengan si Cheryl. Si Michael pun memberitahu Cheryl bahwa ia sangat cemburu karena Cheryl banyak menjadi pengasuh bapak-bapak lain. Ia ingin si Cheryl pensiun menjadi pengasuh anak alias hanya menjadi pengasuh dirinya saja. Namun Cheryl tak bisa menerima keinginan Michael begitu saja. Dan terjadilah perdebatan di sana hingga seorang satpam datang ke gerbong itu dan menghampiri mereka. Cheryl yang bertekad menyelamatkan bisnisnya, ia pun langsung menelpon ke rumah Nadine untuk mengecek apakah gadis itu ada di rumahnya. Tapi nyatanya si Nadine tidak ada di rumahnya, yang berarti Nadine sedang bekerja dan kembali melanggar aturan si Cheryl. Dengan bantuan Melissa, ia pun dengan gampang mendapati Nadine dan kedua gadis itu. Ia pun langsung berniat untuk menghabisi nyawa mereka, namun hal itu digagalkan oleh si Jerry. Setelah kericuan berakhir, Cheryl pun melihat sosok bapak yang diasuh dan mengagetkannya, ia melihat realita yang sangat pahit. Saat menghampirinya, ternyata malam itu si Nadine melayani bapak kandung dari si Cheryl. Sebuah plot twist yang sangat mengagetkan. Realita yang sangat pahit menghampiri si Cheryl. Ibarat sebuah karma dari bisnis kotornya, ternyata bapaknya adalah konsumen dari bisnis ini. Dan tentu ia tidak akan membayangkan bagaimana sang ibu tahu setelah kejadian ini. Dan di malamnya si Cheryl pun sadar melalui cara-cara kotor mendapatkan uang maka akan mendatangkan musibah yang menyakitkan hati. Ia benar-benar bertobat dari pekerjaannya. Ia pun membubarkan perkumpulan pengasuh anak dan pengasuh bapak tersebut yang dipimpin oleh dirinya. Dan film ini memberikan sebuah pelajaran bagaimana berartinya bagi kita, bagaimana pelajaran hidup yang dipelajari langsung oleh si Cheryl. Kebahagiaan yang didapat dari merampas hak orang lain tidak akan bertahan lama. Jadi buat kalian-kalian semua yang jahat nih kan, gue ngingetin aja nih, karma tuh terus berputar. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.